Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasa hari kelimanya teman-teman di bulan Ramadan ini? Masih kan bulan Ramadan jadi yang teristimewa dan terspesial bagi teman-teman sekalian. Semoga meskipun kita nanti berada di penghujung bulan Ramadan ini tetap menjadi yang teristimewa dan terspesial di hati teman-teman sekalian gitu ya. Meskipun nantinya kita menjumpai bulan baru gitu ke depannya. Nah, sembari kita menunggu nih waktu berbuka, kita di sini mau bahas bareng-bareng nih tentang satu fenomena atau satu sikap gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman itu dengar kata flexing gitu ya? Flexing itu apa sih? Flexing itu apa mungkin semacam tahu isi yang bisa disajikan saat berbuka puasa gitu ya? Kan enggak dong. Flexing itu salah satu sikap dan gaya hidup yang itu bisa muncul karena insecure. Tapi insecure karena apa? Insecure karena merasa kurang dihargai oleh orang lain. Sehingga dengan dia melakukan flexing ini, dia pengen tuh untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan penerimaan dari orang lain. Biasanya nih, dia dalam melakukan flexing karena perilakunya yang konsumtif di tengah-tengah kehedonan. Buat jadi hal yang diakui dan dinilai oleh masyarakat, maka seseorang harus memiliki eksistensinya sebagai orang yang bermaterial atau orang yang memiliki kekayaan. Umumnya emang begitu. Orang yang punya segalanya itu baru diakui oleh masyarakat. Tapi tahu nggak sih, manusia itu memang secara fitrahnya suka membanggakan dan mencintai sesuatu yang dia punya. Seperti apa? Misalkan kayak keluarga, kemudian juga harta-harta yang dimiliki gitu ya. Harta yang dimiliki juga seperti apa? Misalkan emas, kemudian perak gitu, dan kekayaan lainnya. Itu memang fitrahnya manusia yang suka membanggakan terhadap apa yang dimilikinya gitu. Itu hal yang wajar. Emang hal yang wajar dari awalnya gitu, dari setelan pabriknya seorang manusia. Dan itu emang ditunjukkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 14. Tapi Al-Quran dengan jelas melarang manusia untuk hidup materialis dan kapitalis. Sebagaimana Allah itu telah berfirman dalam surat At-Takasur ayat 1-8. Kenapa sih kok bisa Al-Quran itu melarang tentang hal itu? Kenapa kok Al-Quran harus membatasi dan menjauhkan manusia untuk bersikap materialis dan kapitalis ini tadi? Ada alasannya, karena manusia ketika dihadapkan dengan materialis tadi dan kapitalis tadi, maka manusia akan lupa dengan hakikatnya sebagai makhluk yang kelak akan mengalami kematian dan juga akan mendapatkan hari pembalasan di akhirat nanti. Dia akan lupa kalau misalkan dia terlalu terlena dalam materialis ini tadi. Terjadi nggak sih sekarang ini? Kalau kita lihat di sekitar kita gitu ya, ada banyak orang-orang yang flexing terhadap hal ini, hal itu gitu. Dia tunjukkan gitu apa-apa yang dimilikinya gitu. Dan dia rela untuk jadi seseorang yang materialistis dan kapitalis. Karena dengan sikap materialis dan kapitalis ini tadi, dia akan bisa mendapatkan sesuatu berupa materi yang kemudian dia bisa pamerkan, dia bisa flexingkan kepada orang lain untuk meraih penghargaan ini tadi, atau penerimaan atau pengakuan dari orang lain. Tapi tahu nggak sih kapitalis itu apa? Yap, satu sikap yang itu dia akan lakukan apapun itu untuk dia mendapatkan manfaat, dan manfaat itu berupa materi. Manfaat itu berupa sesuatu yang bisa dia rasakan sendiri. Nah, kita lihat lagi. Terjadi nggak sih flexing ini di bulan Ramadan? Apa mungkin di bulan Ramadan ini orang-orang akan lebih menahan diri gitu ya, atau mungkin jadi lebih berpikir-pikir lagi ketika dia berbuat seperti ini gitu, yaitu flexing ini tadi. Apakah memang akhirnya tidak ada gitu ya fenomena flexing di bulan Ramadan ini gitu ya? Kita
bahas gitu ya sedikit di sini. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan itu momennya kita berpuasa. Puasa seperti apa? Puasa dari segala hal. Menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang itu memungkinkan untuk batalnya puasa itu tadi gitu. Yang dimana dengan kita berpuasa kita bisa meraih pahala dari Allah gitu ya. Sehingga di bulan Ramadan ini memang banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan ini tadi. Hakikatnya puasa sih emang gitu ya, dimana puasa itu kita melakukan amal untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri itu ya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi yang namanya manusia itu memang makhluk yang juga jauh dari kata sempurna. Mungkin kita juga nggak sadar gitu ya, ketika kita udah hatam satu juz dalam sekali tilawah, update ke story. Kalau kita udah sedekah ke masjid terdekat, update lagi ke story. Kemudian alhamdulillah kita udah bagi-bagi takjil nih untuk berbuka, lagi-lagi kita update ke story. Mungkin kita nggak sadar udah ngelakuin itu. Padahal puasa itu nggak cuma buat nahan lapar, nggak cuma buat nahan haus ya, dan nggak cuma buat nahan emosi, tapi bagaimana dalam berpuasa itu kita juga menahan hawa nafsu kita sendiri. Sejatinya setiap perbuatan apapun itu yang kita lakukan akan dikasih nilai sama Allah, bukan dalam satu perbuatan yang utuh, tapi menjadi beberapa bagian. Katakanlah kalau guru itu ngasih nilai gitu ya ke muridnya, nomor 1 itu nilainya berapa, nomor 2 nilainya berapa gitu ya, itu kehendak dari gurunya itu sendiri gitu kan ya. Begitu juga dengan Allah gitu, ketika hambanya gitu ya, makhluknya melakukan suatu perbuatan, maka Allah berhak memberikan nilai berapapun gitu ya, sesuai dengan standar dari Allah itu sendiri gitu ya, keridhaan dari Allah itu sendiri. Nah, menjadi beberapa bagian ini seperti apa gitu ya, seperti dari niat kita, kemudian action kita, dan juga after action kita gitu ya. Bisa jadi nih niat kita udah bener, mau meraih pahala sebanyak-banyaknya gitu ya, meraih ridho Allah kayak gitu ya. Misalkan dengan apa? Dengan sedekah. Kemudian dilanjut lagi dengan action kita gitu. Action kita juga udah bener nih, bagaimana kita menyedekahkan harta kita dengan harta yang halal, kemudian juga dengan cara yang baik, dan juga dengan ditujukan kepada orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan ya. Tapi yang namanya syaitan gitu ya, nggak akan bisa membiarkan segala perbuatan manusia gitu untuk beramal baik itu dengan mulus gitu aja gitu, nggak akan bisa gitu, nggak akan mau gitu. Istilah kata syaitan tuh malah nggak ridho gitu ya dengan kita tuh berbuat baik dengan lancar, dengan mulus ya gitu. Enggak, syaitan akan menjerumuskan manusia gitu ya, melakukan bisikan-bisikan ini tadi kayak gitu, menyesatkan manusia. Kita udah ngelakuin sedekah nih gitu ya, dengan sedekah ini sayang dong kalau misalnya kita nggak tunjukkan ke orang lain. Ayo kita cus ke sosial media dan kita upload apa yang baru kita lakukan ini tadi. Nah, kalau kuat sih tadi nggak bakalan dengerin bisikan syaitan tadi gitu kan ya. Tapi kalau dia nggak kuat, maka dia akan melakukan apa yang menjadi bisikan untuknya gitu ya. Dia akan melakukan flexing kayak gitu ya di sosial media gitu, sesuai dengan apa yang disesatkan gitu ya oleh syaitan tadi gitu. Dan malah jatuhnya ketika dia niatnya sudah benar, actionnya sudah benar, tapi ternyata after actionnya itu belum tepat gitu ya, sesuai dengan benarnya ini tadi gitu. Maka dia akan buka handphone dan dia update ke story. Dia mau untuk diakui sebagai orang yang beramal baik selagi di bulan Ramadan ini gitu. Dia mau untuk diakui sudah bersedekah gitu ya terhadap orang-orang yang memang membutuhkan kayak gitu. Nah, kembali lagi gitu ya, kita puasa itu bukan hanya sekedar sia-sia nahan lapar di perut gitu ya, kemudian kita akhirnya melakukan sesuatu yang lain yang bisa membatalkan tanpa kita sadari gitu, termasuk dengan mengikuti apa yang menjadi bisikan syaitan ini tadi gitu.
Karena kita kembali lagi gitu ya ke poin awal itu, dimana hakikat puasa itu adalah menahan diri dan mengendalikan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti menahan lapar untuk bisa untuk bisa memasukkan sesuatu ke dalam perut gitu ya. Haus pun juga begitu, menahan emosi gitu ya, untuk kita tidak marah dengan sembarangan gitu kan ya, untuk kita tidak terlalu berlebihan dalam berperasaan gitu, termasuk hawa nafsu ini tadi gitu. Kalau kita membiarkan yang namanya syaiton gitu mampu gitu untuk menyesatkan kita, maka dia akan merasa misinya berhasil gitu terhadap manusia tersebut gitu, terhadap kita. Nah, hawa nafsu ini termasuk ketika dia mau untuk diakui oleh orang lain secara material. Secara material itu seperti apa gitu ya. Maka dia mau untuk dihargai, mau untuk diakui oleh orang lain gitu ketika dia sudah melakukan sesuatu gitu ya, yang memang itu dianggap bernilai gitu oleh masyarakat. Padahal sayang banget kan, kita udah nahan lapar gitu ya seharian gitu, tapi kita tanpa sadar, kita tanpa nggak sengaja gitu ya, kita malah udah mengurangi poin pahala yang nantinya diberikan oleh Allah kepada kita ini tadi, sebagai makhluk Allah yang sudah menjalankan ibadah puasa ini tadi gitu, yang tadinya istilahnya mau dikasih 3 gitu, tapi ternyata Allah memberikan 2 karena tanpa sengaja, tanpa sadar kita itu tersesat gitu ya dalam bisikan setan ini tadi gitu. Kita flexing gitu tentang aktivitas kita gitu, kita berbuka gitu ya, kita berbagi takjil gitu dan lain-lain gitu, yang mana padahal aktivitas Ramadan itu eksistensinya itu sebagai ajang untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk meraih ridha Allah sebanyak-banyaknya gitu kan ya, dimana hal ini nggak bisa didapatkan di bulan-bulan sebelumnya, tapi ternyata kita malah melewatkan hal ini tadi gitu. Jadi sayang banget kan. Nah, daripada flexing ke manusia, kenapa sih manusia itu nggak memohon aja gitu ke Allah untuk diakui dan diridhoi oleh Allah untuk setiap perbuatan kita? Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan ketetapan langsung dan memberikan kemudahan kepada setiap urusan kita ketika kita memang mau mengusahakannya. Semoga kita bisa jauh dari sikap yang sia-sia dan menjerumuskan kita ke lubang yang sanggup mengundang cemburunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk teman-teman yang melakukan puasa hari ini, selamat berbuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.